Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan juga coachee. Bersama saya, Dewi Chandra Novianti Sunardi, berperan sebagai observer dari SD Negeri Cibungur, dan rekan saya, Lia Nurwianti, berperan sebagai coach dari SD Negeri Sukadata. Dan rekan saya lagi, saya Ima Rohmawati yang berperan sebagai coachee dari SDN 3 Cisaugeun. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bu Lia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga. Bu Lia, saya dengar katanya sedang sibuk ya sekarang? Ya, alhamdulillah Bu, banyak sekali kesibukan. Biasalah Bu di kelas dengan anak-anak. Baiklah, Bu Lia, sebelum kita melakukan coaching ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu nih ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Kita tentang hari ini ya. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati. Mungkin di sini coachingnya Bu Ima ya. Iya. Kemudian sesuai dengan rubrik penilaian nanti saya mengamati beberapa hal gitu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana cara Bu Lia menyampaikan pertanyaan yang berbobot serta menggali ide dari coachee, bagaimana coachee menanggapi ataupun merespon pertanyaan dari coach atau Bu Lia ya. Jangan lupa nanti Bu Lia juga harus menyesuaikan proses coachingnya itu dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama harus kehadiran penuh ya Bu. Karena kita sebagai coach tuh ketika bertemu dengan coaching pasti harus fokus Bu ya, konsentrasi. Kemudian saya juga harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian nanti insya Allah mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Lia ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan kedua Bu Lia ya, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi nanti? Saya akan mendengarkan secara penuh, kemudian saya juga akan menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan coachee untuk bisa menemukan tujuan, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir nih Bu Lia, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Lia dalam proses coaching kali ini? Sebenarnya coaching kali ini sih pengennya lebih santai ya Bu ya, lebih santai kayak ke ngobrol gitu. Kemudian nanti saya bisa menggali, kemudian sehingga coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya cukup 3 saja Bu Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat proses observasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian dulu, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bu ya. Saya minta didukung secara penuh aja Bu ketika saya melakukan coaching nanti, dan ketika saya ada salah mungkin atau mungkin nanti di tahapan coaching, mohon untuk koreksi atau kritik saran yang membangun dari Ibu. Itu saja sih Bu. Baik. Ya, nanti saya akan buat umpan balik ya Bu ya. Iya, seperti itu. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga lancar nanti dalam observasi. Assalamualaikum Bu Lia, selamat siang. Waalaikumsalam, Lima, selamat siang juga. Ya Bu, maaf, apakah saat ini Ibu sedang sibuk? Bolehkah saya meminta waktu Ibu dulu sebentar? Saat ini saya sedang
sedang santai sih Bu, baru saja selesai memeriksa tugas anak-anak. Ya silakan Bu Ima, ada yang bisa saya bantu Bu Ima? Iya, ini Bu, saya tuh mau curhat nih sama Ibu. Iya, silakan Bu Ima dengan senang hati Bu Ima. Nah, baik Ibu. Nah sekarang gimana Bu perasaan Ibu pada hari ini Bu? Ya, alhamdulillah saya saat ini baik Bu. Terima kasih. Saya harap Ibu juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Nah sekarang tujuan Bu Ima mau ketemu saya ini mau menceritakan apa sih Bu? Begini ya Bu ya, saya tuh kan mengajar di kelas 1 nih Bu. Ya. Dan saya sedang bingung nih menghadapi anak-anak yang sering meninggalkan sampah di kolong meja. Ya. Dan saya ingin anak-anak bisa menjaga kebersihan gitu Bu ya. Soalnya kalau setiap pulang sekolah juga saya lihat di bangku atau di bawah mejanya itu banyak sampah di sana. Itu hampir tiap hari seperti itu Bu. Jadi saya sebelum udah pulang anak-anak itu selalu membersihkan tiap hari. Jadi baik Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kebersihan di kelas Ibu ya. Di kelas 1 ya Bu ya. Iya Bu, betul. Berarti terutama tentang membuang sampah di bawah meja itu ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak sering menyimpan sampah di bawah kolong meja. Nah sekarang bisa diceritakan lebih lanjut Bu mengenai situasinya itu bagaimana? Ya, itu Bu, begini ya, saya perhatikan itu banyak siswa di kelas 1 yang sering meninggalkan sampah. Ya. Jadi seperti bungkus permen, kertas di kolong meja mereka. Jadi saya sudah beberapa kali mengingatkan mereka, tetapi tampaknya belum ada perubahan yang signifikan itu Bu. Jadi saya merasa cukup frustasi lah, karena sudah beberapa kali mengingatkan siswa, tetap saja seperti itu. Yang membuang sampahnya sembarangan. Saya merasa ini perlu segera ditangani Iya. gitu Bu. Karena semakin lama dibiarkan, semakin sulit juga untuk mengubah kebiasaan buruk mereka. Ya, betul Bu. Ketika siswa dibiarkan betul itu akan menjadi dampak buruk bagi siswa ya. Apalagi untuk kelas 1 ya Bu ya, kita bisa Iya, Bu. menumbuhkan kesadaran mereka. Nah setelah Ibu amati permasalahan ini terjadi tuh penyebab utamanya itu apa ya Bu ya? Sepertinya mereka itu mungkin belum menyadari ya pentingnya menjaga kebersihan Ya. dan mungkin juga malas untuk membuang sampah ke tempat sampah di luar atau di sudut kelas itu. Gitu ya Bu. Masuk akal sih Bu. Nah sekarang apakah Ibu mempunyai cara gitu atau mungkin pendekatan Ibu ke siswa sejauh ini yang sudah Ibu tempuh itu bagaimana Bu? Saya sudah mencoba ya Bu ya memberikan teguran langsung, Ya. terus memasang poster-poster tentang kebersihan di kelas, bahkan sudah ada piket kelas Bu. Iya. Tapi mungkin sepertinya itu belum efektif juga Bu. Oke. Nah kemudian cara apa lagi nih Bu yang kira-kira sudah Ibu terapkan sejauh ini selain mungkin tadi membuat poster, kemudian ada juga jadwal gitu ya, jadwal piket siswa. Apalagi kira-kira Bu? Jadi saya akan melibatkan siswa lebih aktif lagi Bu. Misalnya yang membuat program kebersihan kelas, Ya. jadi mana setiap siswa itu memiliki tanggung jawab bersama ya untuk menjaga kebersihan meja mereka sendiri. Seperti itu mungkin Bu. Betul-betul udah bagus itu Bu Ima ya. Saya rasa anak akan lebih termotivasi Bu Ya. ketika mereka diberikan tanggung jawab gitu ya. Kemudian setelah itu apalagi kira-kira nih cara Bu Ima yang akan Bu Ima tempuh supaya anak-anak bisa sadar akan kebersihan kelas itu sangat penting. Saya mungkin nanti saya akan memberikan seperti penghargaan kecil mungkin Bu ya. Ya betul Ya, betul. untuk pujian kepada siswa Ya. yang berhasil menjaga kebersihan mejanya gitu ya Bu ya. Mungkin ini dapat memotivasi mereka untuk terus menjaga kebersihan. Terus selain itu juga mungkin saya akan mencoba menerapkan program kebersihan dan pemberian penghargaan ini Bu. Betul, betul. Nah selain itu ide apa lagi nih Bu yang out of the box gitu ya, yang sehingga bisa memacu siswa untuk bisa bertanggung jawab. Sepertinya apa ya Bu ya? Bagaimana ya jika kalau misalnya saya itu akan mengadakan sesi diskusi dengan para siswa Ya. tentang pentingnya kebersihan gitu Bu. Ya bagus Bu. Ya, bagus. saya pikir mungkin mendengarkan pendapat mereka itu bisa membantu kita memahami perspektif mereka ya Bu ya. Ya betul Bu Ima ya. Mhm. Itu ide yang sangat cemerlang sih Bu. Saya rasa ya ketika anak sudah bisa berpendapat itu bisa menumbuhkan kesadaran mereka. Nah kemudian setelah itu kira-kira rencana apa lagi nih yang Bu Ima punya untuk mengatasi permasalahan kebersihan di kelas ini? Mulai dari hal apa dulu coba? Misalkan
dari hal yang terkecil gitu. Kira-kira apa? Mungkin akan dimulai dengan menjelaskan mengapa kebersihan itu penting, Bu ya. Lalu mungkin meminta mereka juga untuk berbagi pendapat atau pengalaman mereka itu. Ya, saya juga mungkin bisa meminta mereka untuk memberikan ide tentang cara menjaga kebersihan di kelas, Bu. Dengan melibatkan mereka, mereka juga mungkin akan merasa bertanggung jawab seperti itu. Betul sekali. Rencana-rencana yang sudah Bu Ima paparkan gitu ya, itu bisa membuat anak merasa lebih termotivasi dan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, Ya, betul. action yang sudah Bu Ima rancang gitu ya, rencana yang Iya. sudah Bu Ima rancang tadi kira-kira akan Bu Ima terapkan kapan nih ke anak-anak? Sepertinya 2 minggu lagi lah, Bu ya. Ya, 2 minggu ke depan berarti ya, Ya, 2 setelah minggu ini. ke depan saya akan jalankan ini mungkin, Bu Ya, ya. supaya siswa bisa memiliki rasa tanggung jawab tadi ya tentang Iya, kebersihan. betul. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Ima nih setelah ngobrol-ngobrol sama saya gitu? Ya, alhamdulillah, Bu, senang, terus merasa sudah terpecahkan lah gitu apa Iya. yang menjadi permasalahan selama ini. Alhamdulillah, kalau sesi diskusi kita ini sangat bermanfaat untuk Bu Ima. Saya dengan senang hati akan mendengarkan ketika mungkin nanti Bu Ima selama 2 minggu ke depan menerapkan program kebersihan di kelas 1. Bu Ima harus selalu semangat ya Bu ya untuk melaksanakan program-program yang akan Bu Ima laksanakan. Kemudian jika nanti Ibu butuh bantuan lagi 2 minggu lagi, saya ada loh di sini Bu. Siap, Dan Bu. saya tunggu Ibu ya. Nanti kita Pasti, Bu. ngobrol lagi ya. Pasti, Bu, saya Iya. pasti minta bantuan Ibu lagi untuk Iya. selanjutnya ya, tindakan berikutnya. Iya, mungkin itu saja ya Bu Ima ya. Ya, Ibu. Ya, semoga Bu Ima tetap semangat untuk menyadarkan anak-anak akan pentingnya kebersihan di kelas. Ya, Ibu, terima kasih. Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu Ima. Semangat terus ya Bu Ima ya. Sama-sama. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Baik, saya ucapkan selamat ya Bu Lia, tadi sudah melaksanakan observasi bersama Ibu Ima terkait kebersihan di kelas ya, tadi Iya. permasalahan yang Ibu Ima tunjukkan. Nah, sebelum lanjut nih Bu, kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi dan indikator pencapaiannya itu apa? Yang saya rasa sih Bu ya, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Ima tuh sudah sesuai dengan alam tirta, karena dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian tadi kan ada identifikasi masalah, setelah itu saya juga menanyakan rencana aksi ke Bu Ima dan tanggung jawab, kemudian ada tindak lanjutnya. Oke, nah di dalam observasi yang tadi saya amati Bu bersama Ibu Ima, saya lihat memang betul ya, Iya. Ibu Lia sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur tirta dan juga rasa, di mana Ibu Lia tadi sudah menanyakan tujuan Iya. dari percakapan yang ingin dicapai apa, kemudian mengajukan mengidentifikasi dari permasalahan atau situasi dan kondisi yang dialami oleh coach. Kemudian Ibu sudah berulang kali untuk menggali ide Iya. dari coach. Kemudian saya tadi melihat Ibu sudah mempraktikkan atau dengan kehadiran yang penuh Princess. Nah, kompetensi itu tadi saya lihat Ibu sudah tunjukkan dengan mengganggukan, dengan gerak postur tubuh yang antusias begitu Bu untuk mendengarkan. Lalu ada rencana aksi yang disampaikan tadi ya, yang digali. Kemudian suasana diskusi yang ditampilkan itu tidak formal ya, tidak menegangkan. Jadi coach pada awalnya itu kan terlihat bingung ya, mau gimana nih dengan permasalahan. Tapi setelah berdiskusi terlihat rileks, antusias gitu Bu ya. Dan kemudian tadi Ibu mengapresiasi ya ide-ide dari coach itu sangat bagus. Lalu diakhiri dengan menyimpulkan begitu. Ibu sudah menjadi pendengar yang baik bagi coach dan tanggung jawab juga ditumbuhkan di sini dari coach untuk memberikan reward, sosialisasi kegiatan kebersihan. Kemudian coach yang pada awalnya terlihat bingung menjadi merasa terbantu, dan menurut saya hal itu sangat-sangat luar biasa ya Bu. Dan saran saya terus praktikkan coaching ini Bu, tidak hanya dengan rekan sejawat tapi bisa dengan murid ataupun dengan keluarga, seperti itu Ibu. Kemudian mungkin cukup yang saya sampaikan, hanya itu.
ada yang ingin disampaikan lagi oleh Ibu Lia? Ya, terima kasih Bu. Apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya itu memotivasi saya untuk bisa meng-coaching lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Karena ini menjadi pengalaman khusus pribadi juga ya Iya. untuk kita ya. Baik, sampai jumpa di lain waktu Bu Lia. Ya, terima kasih, Senang Bu. bisa bekerja sama dengan Ibu Lia. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama-sama.